Alkohol itu adalah cairan anggur. Cairan anggur yang diperas alkohol. Bagi Anda yang khawatir nggak mau, ya hak Anda. Hak Anda. Enggak, saya tidak mau. Silahkan, nggak ada yang mewajibkan. Anda merdeka. Kita harus pakai seperti apa? Karena minyak wangi yang ada di sekitar kita, minyak wanginya pakai alkohol. Sehingga ketika itu di Madinah, pada waktu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu, itu para sahabat menuangkan khamr itu di depan rumah. Alkohol yang untuk minyak wangi bukan alkohol yang bisa dikonsumsi. Ini beda. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berjumpa kembali ya bersama kami dengan channel yang membahas tentang kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai alkohol. Alkohol itu najis ataukah tidak ya? Kalau haramnya sudah pasti haram, tapi untuk najisnya ya, alkohol ini najis atau tidak ya? Atau bagaimana hukumnya menggunakan parfum yang ada alkoholnya, ya najis atau tidak parfum yang ada alkoholnya? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Apa hukum sholat pakai parfum? Hukum sholat yang pakai mengandung parfum alkohol. yang mengandung alkohol itu adalah cairan anggur. Cairan anggur yang diperas, dimasukkan ke dalam botol, disimpan selama seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, keluar zat baru, berbuih, muncul zat baru secara otomatis, namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Bukan. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Apakah alkohol itu najis? Ulama terbagi dua. Ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol najis. Maka kalau disemprotkan ke baju, baju itu tidak bisa dibawa sholat. Karena dalam Quran dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Khamar itu najis. Ini pendapat pertama. Kalau ada ustadz yang pakai parfum beralkohol, dia pakai pendapat kedua. Makna najis di situ bukan najis aini, bukan najis bendanya, tapi najis maknawi. Makanya zaman Nabi dulu ketika turun ayat tentang haram khamar, ditumpahkan khamar di jalan-jalan. Nabi tidak melarang, padahal sebagian sahabat menginjak khamar itu dan masuk ke masjid, karena waktu itu masjid mereka belum disemen dan banyak yang tidak pakai sandal. Ini kelompok kedua mengatakan alkohol tidak najis. Yang pertama mengatakan najis. Saya condong kepada yang mengatakan alkohol tidak najis. Maka kalau berpendapat alkohol tidak najis, maka boleh dipakai. Tapi saya sendiri memakai minyak wangi yang tidak alkohol. Tidak ada alkohol. Ini minyak wangi, bukan minyak sinyong-nyong. Ini parfum untuk dioleskan ke tangan atau ke hidung. Karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Man akala sauman, siapa yang makan bawang putih, au basolan, bawang merah, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami, karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Tangan kita ini mengeluarkan asam, zat asam, maka dipakaikan minyak wangi, bagus. Minyak wangi non alkohol. Tapi kalau ada yang pakai alkohol, pendapat yang kedua tidak najis, karena alkohol najis maknawi, bukan ain. Kita ya tadi penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai
alkohol apakah najis ataukah tidak sudah beliau jelaskan tadi ya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Habib Hasan. Alkohol yang ada di parfum ada khilaf ulama. Alkohol yang di parfum ya. Banyak yang mengatakan alkohol yang ada di parfum itu bukan alkohol yang ada di minuman keras. Minuman keras. Walaupun namanya sama-sama alkohol. Jenisnya lain. Jenis alkohol yang di parfum, jenis alkohol yang berupa racun. Jenis alkohol di minuman keras, alkohol yang memabukkan, bukan racun. Kalau racun nggak najis, seperti baygon. Baygon itu kalau diminum orang nggak mabuk tapi mati. Spiritus. Kalau diminum spiritus itu orang nggak mabuk, nggak teler, langsung mati. Kenapa? Karena panas. Baygon, spiritus itu bukan memabukkan, tapi itu racun, mematikan. Kalau racun itu nggak najis. Yang najis itu yang memabukkan, itu najis. Maka dari ini alkohol yang digunakan campuran sebagai dengan minyak wangi itu alkohol yang berupa jenis racun, bukan memabukkan. Kalau jenisnya racun maka tidak najis. Tidak ada masalah kalau nggak najis. Yang masalah itu kan minyak wangi dengan alkohol yang dikhawatirkan najisnya. Karena semua yang memabukkan najis. Tapi sekali lagi, alkohol yang digunakan minyak wangi bukan alkohol yang jenis memabukkan tapi jenis racun, sehingga tidak najis dan tidak apa-apa. Bagi Anda yang khawatir nggak mau, ya hak Anda. Enggak, saya tidak mau. Silahkan, nggak ada yang mewajibkan. Anda merdeka. Anda bebas mau pakai alkohol, mau nggak pakai alkohol, Anda silahkan. Tapi hukum, kalau bicara hukum, kita kembali ke hukum. Gitu. Kalau bicara sikap Anda, apa yang Anda lakukan, Anda bebas. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Habib Hasan mengenai parfum yang mengandung alkoholnya. Ada alkoholnya najis atau tidak. Beliau tadi sudah menjelaskan bahwasanya alkohol yang ada di parfum sama alkohol yang ada di minuman yang memabukkan itu adalah berbeda jenis, seperti yang beliau jelaskan tadi ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Wangi yang kita harus pakai seperti apa? Karena minyak wangi yang ada di sekitar kita, minyak wanginya pakai alkohol. Setiap kita harus gimana? Atau minyak wangi seperti apa yang harus dipakai? Boleh saja walaupun minyak wangi beralkohol, karena alkohol sudah pernah saya jelaskan najisnya secara makna. Dia najis, dia tidak menajiskan. Diambil daripada riwayat sahih menjelaskan tentang pengharaman khamr. Al-Maidah kalau salah ayat 90 menjelaskan masalah itu. Yang jelas Allah SWT pada saat menurunkan pengharaman khamr, para sahabat memecahkan kendi-kendi khamr mereka dan membasahi tubuh-tubuh mereka, baju-baju mereka, dan seluruh jalan Madinah penuh dengan khamr. Karena pengharaman turun dan mereka saling mengingatkan Allah telah mengharamkan khamr. Kemudian azan sholat, lalu kemudian mereka sholat tanpa membersihkan baju mereka. Maka ulama mengambil mengatakan kalau penggunaan alkohol sifatnya eksternal tubuh, misal untuk membersihkan luka, pakai semprotan minyak wangi, segala itu tidak ada masalah. Apalagi dia begitu kena udara, dia nguap sendiri kan, makanya tidak ada masalah. Tapi kalau yang masalah kalau diminum, karena dia memabukkan, nah itu berbeda hukumnya. Kalau misalnya antum juga masih ragu dan mau pakai minyak wangi yang tanpa alkohol, tidak ada masalah, banyak dijual tanpa alkohol. Yang penting jangan tinggalkan minyak wangi. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik minyak wangi laki-laki yang lembut warnanya, keras baunya. Baik, tadi ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya alkohol itu adalah haram tapi tidak najis ya, seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Mohon pencerahan mengenai parfum
beralkohol. Parfum beralkohol. Pria atau wanita. Pria ataupun wanita. Untuk pria ketika masjid disunnahkan, tetapi bila beralkohol parfumnya bagaimana hukumnya? Jadi jamaah, sebenarnya yang diharamkan itu adalah yang diharamkan khamr. Oh, yang diharamkan khamr. Minuman keras. Minuman keras. Bukan berkaitan dengan alkohol. Kemudian berkembang ilmu manusia. Lalu mereka menemukan bahwa di minuman keras ini ada alkohol. Makanya hadis itu mengatakan al-khamru ma khamaral akal. Khamr itu yang menutupin akal manusia. Dan alkohol ini ternyata ada dua macam. Ada dua macam. Itu mungkin yang kuliah di kimia itu tahu jenis-jenis alkohol. Ada alkohol yang diminum, ada alkohol yang mungkin untuk pembersih ya. Untuk apa? Seperti alkohol yang ada di cairan untuk kumur-kumur. Ada cairan yang untuk kumur-kumur itu ada alkohol. Tapi itu mengandung alkohol enggak? Mengandung alkohol, tapi tidak haram. Kemudian khamr ini para ulama beda pendapat. Apakah khamr itu najis atau tidak? Najis Kalau atau tidak najis ya? berarti Kalau haram. Haram udah pasti. Semua yang najis itu haram. Yang najis itu haram. Dan tidak semua yang haram itu najis. Najis. Sebagian ulama berpendapat khamr itu tidak najis. Tapi jumhur ulama mengatakan khamr itu najis. Dari mana yang mengatakan khamr itu tidak najis? Padahal Allah mengatakan fa innahu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya dia itu najis dari perbuatan syaitan. Jadi yang najis itu perbuatan, bukan barang. Sehingga ketika itu di Madinah, pada waktu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, itu para sahabat menuangkan khamr itu di depan rumah. Dibuang sampai mengalir jamaah jalan. Kalau najis gak mungkin mereka melakukan itu. Karena di jalan dibuang. Yang akan membuat kota Madinah penuh dengan najis pada waktu itu. Maka berkaitan dengan alkohol yang berada di parfum, insya Allah pendapat yang lebih kuat nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena dia bukan termasuk alkohol yang memabukkan. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai parfum yang ada di alkohol, najis ataukah tidak, maka sudah beliau jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Najis ada 7. Najis ada 7. Yang keempat atau yang kelima adalah cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan adalah najis. Najis. Dan cairan yang memabukkan ini khamr. Kemudian di dalam minuman keras, alkohol itu rohnya khamr. Alkohol yang ada di minuman itu rohnya khamr, dan khamr haram untuk minum dan najis. Itu yang ada di minuman. Baik, najisnya itu adalah najis hissi dan maknawi. Najis hissi, najis zahir menjadikan sebab sholat kita tidak sah, dan maknawi kotor, menjijikkan. Ini pendapat jumhur 4 madhab, bahwasanya yang namanya khamr atau rohnya khamr, alkohol itu adalah najis. Yang telah haram untuk minum dan najis, haram diminum dan najis. Biarpun sedikit. Di minuman obat alkoholnya 0,5 sedikit, maka tetap najis. Maka jangan minum obat yang di dalamnya ada kandungan alkoholnya, obat batuk khususnya, maka haram Anda minumnya. Baik, apakah ada yang mengatakan alkohol tidak najis? Ada yang mengatakan khamr tidak najis, pendapat lemah sekali, tapi tetap haram untuk diminum. Jangan gara-gara ngomong tidak najis lalu diminum. Ada ini pendapat lemah seperti pendapatnya seorang mujtahid mutlak Imam Rabi'atul Ra'i. Dalam mazhab Syafi'i Imam Muzani. Ini
mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu najis maknawi. Diminum haram, dosa besar, tapi kalau nempel di baju tidak najis. Sebab di Al-Quran disebutkan innamal khamru wal maisir, dijajar innamal khamru wal maisiru. Khamr, perjudian, alat perjudian, azlam dan yang lainnya, ridsun digambar najis. Sementara yang namanya perjudian bukan najis, bukan najis disentuh lalu kita nggak sah salatnya. Najis maknawi, maknanya najis maknawi pekerjaan dosa. Ini adalah pendapat lemah. Artinya pendapat lemah ya jangan gampang ngambil pendapat lemah kalau tidak dalam keadaan tertentu. Tapi biarpun Imam Muzani dan Imam Rabi'atul Ra'i tetap mengatakan kalau diminum haram dan dosa gede, dosa besar. Jadi dari ini saja sudah merupakan celah bagi kita. Kalau seandainya Anda ingin menggunakan minyak wangi, duit-duit Anda kalau bisa belinya adalah jangan yang ada alkoholnya. Tapi kalau tiba-tiba Anda disemprot oleh orang ingin nyenengkan Anda dengan minyak wangi yang ada alkoholnya, Anda langsung ikut Imam Rabi'atul Ra'i. Jangan Anda sakiti hatinya. Najis, astagfirullah. Kesian. Yang penting jangan minum minyak wangi. Ini. Jadi kalau Anda ini. Kemudian terlepas daripada ini, anggap saja itu kalau kita anggap alkohol yang ada di minyak wangi adalah alkohol yang bisa diminum. Akan tapi di situ ada pembahasan lain. Alkohol yang disebut di dalam minyak wangi, kata ahlinya, sempat kita bertanya yang ngerti kimia dan sebagainya, bahwa alkohol yang kalau ini salah, salahkan dia, bukan saya. Alkohol yang untuk minyak wangi bukan alkohol yang bisa dikonsumsi. Ini beda. Hanya istilah saja alkohol. Istilah kimianya juga beda, istilah ilmiahnya juga beda. Hanya gampangannya sama-sama alkohol begitu. Sebab alkohol yang biasa dipakai minyak wangi nggak bisa dikonsumsi. Kalau ada orang minum buta itu mati. Artinya alkohol yang ada di minyak wangi adalah bukan alkohol yang biasa dikonsumsi untuk minuman. Maka kalau seperti itu, alkohol yang ada di minyak wangi sama hukumnya seperti spiritus. Nggak boleh Anda minum karena membahayakan, bukan karena najis. Orang boleh minum spiritus 2 gelas? Nggak boleh. Jadi sebenarnya ini masalah ini amat mudah. Cuman tetap namanya orang berhati-hati, ikut jumhur ulama. Barangkali benar itu alkohol, ya pakailah minyak wangi oles yang tidak ada alkoholnya. Pun demikian, jangan terlalu keras dalam hadap dunia ini. Jika ternyata suatu ketika ada orang berikan hadiah kepada Anda minyak wangi yang beralkohol, maka ketahuilah alkohol menurut Imam Rabi'atul Ra'i adalah tidak dianggap najis secara zahir. Memang tidak boleh diminum oleh Imam Muzani. Akan tapi di situ juga ada yang mengatakan bahwa dari kalangan ahlinya bahwa alkohol yang digunakan di minyak wangi dan juga kosmetik dan yang lainnya itu bukan jenis alkohol yang bisa digunakan untuk dikonsumsi. Jadi berbeda dalam hal ini. Artinya sangat mudah kalau kita ingin membuka memaafkan lapang hati dalam urusan ini. Jadi kesimpulannya begini, jika Anda belanja usahakan yang tidak ada alkoholnya. Kalau dikasih orang, ya orang ngasih biar seneng hatinya, jangan sok nanti menyakiti hati orang, juga dosa. Masih ada khilaf dalam hal ini. Kenapa kalau kita masih keras-keras? Apalagi menurut pendapat yang terakhir tadi, kalangan ahlinya. Dan tanyakan setelah ini, pakar kimia, apakah sama alkohol yang digunakan untuk obat batuk dengan alkohol yang ada di minyak wangi? Kata mereka adalah beda. Itu tadi penjelasan dari Buya Yahya ya mengenai najis atau tidak parfum yang ada alkoholnya, sudah beliau jelaskan tadi. Itu tadi ya penjelasan dari ustadz-ustadz semua yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai penambahan ilmu dalam diri kita. Buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.